katakanlah mungkin bisa dikatakan sejak bulan Oktober, memang kelihatan ada kenaikan pada produksi alat berat di Indonesia. Dan sampai dengan akhir September, yaitu kuartal ketiga, produksi kita sudah mencapai 2.270 unit dari target yang diharapkan sepanjang tahun 2020 ini sebesar 3.000 unit. Dan semoga ya kita harapkan sampai dengan akhir bulan ini kita bisa mencapai untuk 3.000 unit yang kita planningkan, yang disesuaikan dengan kondisi pasar sepanjang tahun 2020 ini. Sejauh mana sebenarnya sektor tambang, mungkin kalau dari batu bara ya, kontribusinya untuk penjualan alat berat ini seperti apa? Atau mungkin tambang-tambang lain begitu, karena kan sekarang ada beberapa istilahnya penggarapan beberapa tambang begitu ya. Dari sisi permintaan apakah juga kontribusinya juga cukup besar nih Pak Togar? Kalau melihat sampai saat ini pasar untuk alat berat di Indonesia, sebetulnya saat ini masih kebanyakan ada di konstruksi. Tapi kalau kita bicara untuk pertambangan, itu memang banyak karena adanya rencana pemerintah juga untuk meningkatkan penggalian produksi batu bara di tahun-tahun yang akan datang. Tetapi kontribusinya itu ya mungkin hanya di level sekitar 20%-an. Khusus untuk tambang ya Pak, 20%-an? Iya. Kalau untuk sektor lain Pak, kalau sektor lain misalnya, mungkin konstruksi salah satunya begitu ya, pembangunan infrastruktur dan lain-lain, ini seperti apa kontribusinya dan total permintaannya, dampaknya juga seperti apa ke alat berat? Kalau kontribusinya, kalau untuk konstruksi, saat ini kurang lebih kita 40 sekian persen ya, 45 ke atas lah. Kemudian untuk agroindustri itu sekitar 20-an, dan untuk yang lain-lain itu adalah seperti pada forestry, itu juga ada sekitar 10-20%. Jadi pada dasarnya masih didominasi oleh konstruksi. Hanya memang jumlah alat berat di Indonesia ini yang dipakai untuk konstruksi itu banyak juga yang impor. Jadi bukan sepenuhnya disupport atau disuplai oleh pabrikan atau manufaktur alat berat yang ada di Indonesia. Kalau untuk view dari permintaan alat berat sendiri yang Anda lihat seperti apa, seiring juga dengan pulihnya membaiknya sektor pertambangan, khususnya pertambangan batu bara. Walaupun tadi Anda katakan kontribusinya tidak terlalu besar, tetapi adakah proyeksi yang mungkin jauh lebih signifikan, artinya kembali dari sisi utilitas pabrik, kemudian juga permintaan juga akan lebih meningkat lagi, kemudian kalau dilihat arus kas dari perusahaan masing-masing alat berat pun juga bagus gitu ya, atau mungkin nggak ada kontribusi yang lebih tinggi dari level 25% itu begitu nantinya ke depan, yang Anda lihat seperti apa? Sekali lagi saya tekankan, khusus untuk pertambangan itu unit-unitnya itu kebanyakan adalah impor. Kemudian peningkatan itu akan terjadi kalau memang program pemerintah untuk meningkatkan produksi pertambangan, khususnya batu bara ataupun yang lain-lainnya, itu akan terus semakin meningkat pada tahun-tahun ke depan. Tetapi karena memang khusus untuk pertambangan ini, alat beratnya lebih banyak masih dalam impor, jadi artinya tidak akan terlalu banyak berpengaruh terhadap manufaktur alat berat yang ada di Indonesia. Kalaupun ada peningkatan ya mungkin kita bisa melihat ya apakah mungkin 5-10% ya kita harapkan. Nah seperti yang terlihat pada gambar ini adalah alat berat yang diproduksi. Ya kalau ini truknya masih ada di Indonesia, tapi kalau alat beratnya sendiri tadi penggaliannya itu masih banyakkan impor, walaupun sudah ada yang sedikit level yang lebih kecil dibuat di Indonesia.